Halo adik-adik, jumpa lagi kita dalam Sekolah Minggu Gereja Kerasulan Pusaka. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Nah, kali ini kakak tidak sendirian. Ada kakak-kakak yang lain di belakang. Ada siapa ya? Sebelah kiri saya ada Kak Fali. Halo adik-adik. Kemudian ada Kak Cici. Halo. Dan ada gitaris kita, Pak Denis. Nah, adik-adik, hari ini siap untuk memuji Tuhan? Gimana kakak? Siap! Oke, kita akan pujikan Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mengalami lagi. Happy ya ya ya, ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk ibadah online. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gimana adik-adik, masih semangat? Masih. Oke, kita angkat pujian Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Ku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti kami persilakan Ibu Novi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
kepada Ibu Novi, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama untuk dapat bertemu di dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka, meskipun masih melalui online. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah hati kami boleh tertuju hanya padamu, dan Roh Kudus boleh hadir di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, pagi hari ini Ibu akan menceritakan tentang seseorang. Pernah gak sih bertemu sama orang, maaf ya kalau Ibu bicara seperti ini, sama orang yang mungkin kalau kamu dekat sekarang ada orang gila begitu? Rasanya takut ya kalau ketemu sama orang gila ya. Atau misalnya ketemu sama orang yang jahat, rasanya takut sekali ya. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan tentang seseorang yang kerasukan setan. Gimana kok bisa kerasukan setan ya? Ya, kita akan mendengarkan ceritanya. Ya, kita simak baik-baik ceritanya. Nah, di suatu daerah, yaitu di tempat orang Gerasa, ada seseorang yang dirasuki oleh roh jahat ya, sehingga ia menjadi jahat, sehingga orang-orang yang ada di Gerasa merasa tidak nyaman, dan akhirnya orang yang kerasukan setan itu diikat oleh rantai. Tetapi karena orang yang kerasukan setan ini dia kuat, maka dia bisa melepaskan rantai-rantai tersebut, bisa melepaskannya, sehingga ikatan tersebut terlepas dalam dirinya. Jadi orang-orang juga tidak mau mendekatinya. Wah, tidak berani sama sekali saat itu. Lalu orang yang kerasukan setan itu juga selalu menjerit-jerit, meronta-ronta terus, kemudian menyayat-nyayat tubuhnya dengan batu. Nah, pada suatu hari, lalu Yesus datang dengan menggunakan sebuah kapal bersama murid-muridnya. Nah, sebelum dilanjutkan, ayat firman Tuhannya dari mana ya? Nah, dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ya, Ibu akan menceritakannya kembali. Nah, pada saat itu Yesus turunlah dari kapal tersebut. Lalu si orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus, dan dia langsung berlari ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu orang yang kerasukan setan itu melihat Tuhan Yesus, langsung sujud kepada Tuhan Yesus dan memanggil Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Lalu dia bilang kepada Yesus, "Jangan sakiti aku, Yesus," katanya ya. Lalu dia bilang juga, "Jangan siksa aku." Tuhan Yesus masih terdiam saat itu. Lalu roh-roh jahat yang ada dalam dirinya juga bilang kepada Tuhan Yesus, "Jangan sakiti aku, Tuhan Yesus," katanya ya. Nah, lalu Yesus mendekatinya dan berkata, "Siapa namamu?" katanya. "Namaku Legion." Legion itu adalah roh jahat, yang banyak roh jahat yang ada di dalam dirinya ya, yang merasuki orang tersebut. Lalu Tuhan Yesus
mengusir roh jahat itu keluar dari orang yang tadi itu ya. Dia bilang, dan Yesus berkata seperti ini, kalian harus pergi dari orang tersebut, katanya. Tinggalkanlah orang ini. Roh-roh jahat itu sangat takut dengan Tuhan Yesus. Nah, dan pada saat itu di dekat Tuhan Yesus, di dekat daerah tersebut ada banyak ada banyak babi-babi ya, sejumlah besar babi-babi yang ada di situ yang sedang digembalakan. Nah, saat itu lalu roh-roh jahat itu bilang kepada Tuhan Yesus, baiklah kalau begitu, katanya, pindahkan kami kepada babi-babi itu, katanya gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus memindahkan roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi itu ya, sehingga babi-babi di tempat itu dia langsung berlari dan mereka turun seluruhnya. Dia pergi, maksudnya berlari ke tebing yang curam, lalu dia masuk terhempas ke danau dan tenggelam. Nah, akhirnya para penjaga babinya ya menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi saat itu. Lalu orang-orang kota yang saat itu datang, mereka melihat orang yang dirasuki itu dia sudah sembuh, dan mereka ketakutan dan bilang, Tuhan Yesus harus meninggalkan tempat itu karena mereka ketakutan, katanya. Lalu orang yang dirasuki roh jahat tadi, dia bilang, aku ingin mengikuti Engkau Yesus, katanya. Tetapi Yesus berkata, tinggallah engkau di sini. Ceritakanlah apa yang sudah Allah perbuat kepada semua orang, katanya ya, seperti itu. Nah, anak-anak, kalau kita dengar cerita ini luar biasa mukjizat dan tentunya mukjizat Tuhan ya, mukjizat Tuhan terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa dibebaskan dari roh-roh jahat, dan roh-roh jahat itu juga jadi ketakutan sama Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, tentunya kalau kembali ke dalam diri kita juga pernah tentunya Tuhan pernah juga melakukan hal ajaib dalam kehidupan kita. Seperti contohnya ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kita dalam kesedihan, Tuhan juga hiburkan. Ketika juga kita sedang ada dalam kesulitan apapun, Tuhan mempermudah kita dalam kehidupannya ya, memberikan kemudahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita selalu bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua ya, karena Tuhan itu sangat baik, kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami tetap selalu bersyukur akan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Ngandi Gusti Yesus baik.
Nah, adik-adik, ibadah telah selesai. Kita akan tutup dalam doa dan sekalian doa persembahan yang akan disampaikan oleh Kak Fali. Silakan Kak Fali. Terima kasih Bunda Lili. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila ibadah online ini boleh berjalan dengan lancar. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik semua yang berada di rumah. Kiranya boleh Tuhan berkati dan lindungi dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan gereja kami. Serta terima kasih juga atas firman Tuhan yang boleh kami terima. Kiranya boleh menjadi pedoman bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Sampai jumpa lagi ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.